Saya berapa kali tuh dapat catatan dari rekan-rekan di beberapa grup WhatsApp yang bilang misalnya, Rocky Gerung itu selalu kalau ngomong katanya gitu, Bang Rocky ya, ini kritiknya selalu pedas, tidak santun. Saya bilang, jadi kritik harus santun ya? Nah, tapi kalau balik ke pertanyaan Bang Refli yang menyitir Prof. Mahfud tadi soal murni tidak murni, saya kira ini istilah murni tidak murni juga agak miris sebenarnya ya, Bang Refli ya. Karena menurut saya wacana soal murni tidak murni itu juga menandakan bahwa pemerintah, dan saya kira kebanyakan masyarakat deh, saya juga mendengar hal yang serupa di berbagai WhatsApp grup pertemanan yang saya ikuti, seperti kurang siap dengan, tidak siap, bukan kurang bahkan, tidak siap dengan kritik, belum terbiasa menerima kritik, sehingga kritik selalu dibungkus dengan harusnya disampaikan secara lebih santun, atau harusnya pakai data, harusnya memberikan solusi. Saya kira itu yang keliru dengan cara pandang kita semua soal apa itu kritik ya, bagaimana kritik itu kan sebenarnya kritik terhadap gagasan. Jadi tidak perlu dibungkus harusnya jangan dalam suasana seperti ini atau harusnya dilakukan dengan santun seperti yang disampaikan kepada mahasiswa UI, BEM UI yang membuat meme soal Pak Jokowi, katanya tidak santun kata pihak rektorat. Padahal soalnya bukan di situ. Saya misalnya bisa mengklaim, oh saya ini murni. Tapi kan bukan itu soalnya. Bisa jadi orang bilang saya tidak murni juga. Apapun, karena soalnya bukan soal murni tidak murni. Soalnya adalah ada kritik yang disebabkan karena ada situasi memang yang perlu dikritik gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya dikatakan hati-hati nih nanti kita jadi hate speech segala macam, saya perlu ingatkan bahwa hate speech itu sebenarnya secara prinsip ya universal, gitu, maksudnya tidak secara hukum lah begitu ya. Sebenarnya kalau konteksnya menghasut untuk menekan atau menyerang kelompok tertentu yang umumnya minoritas. Tapi kalau kita mengkritik presiden, sesungguhnya itu hal yang wajar saja karena itulah tugas dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau ada apa segala sesuatu yang dilakukan kok kayaknya salah terus gitu ya. Ya jangan ambil jabatan itu. Ibaratnya begitulah ya, tentu saja saya main fatalistik ini pembicaraannya, tapi yang ingin saya katakan, wajar saja kalau seorang kepala pemerintahan dimanapun di dunia ini mendapatkan kritik yang mungkin keras sifatnya. Tapi itu berbeda dengan hate speech. Hate speech itu misalnya ketika waktu itu Presiden Donald Trump itu juga dikatakan hate speech, makanya dia di-ban dari Facebook, dari Twitter, karena dia memobilisasi orang-orang untuk menyerang Kongres, atau dia membuat hate speech, hasutan, supaya orang-orang menyerang balik orang-orang yang sedang menyuarakan itu ya, Black Lives Matter waktu itu misalnya. Itulah hate speech. Tapi ketika Donald Trump sebaliknya, dikritik keras sekali waktu itu, bahkan dengan meme yang luar biasa kasar, jauh lebih kasar dari yang disampaikan mahasiswa UI. Mahasiswa itu sebenarnya bagus loh, di belakangnya itu kalau kita baca infografisnya, mereka kasih rujukan, sumbernya di mana. Jadi juga tidak salah-salahan begitu ya. Nah, waktu kalau di negara lain banyak sekali yang keras mengkritik pemerintah, bahkan dengan kartun yang kasar sekali dan lain sebagainya tanpa rujukan seperti mahasiswa UI, tapi bisa dimaklumi. Kenapa? Karena tugas si kepala pemerintahan itu, presiden ataupun perdana menteri, Boris Johnson juga luar biasa itu dikritiknya di Inggris misalnya, karena dialah yang bertanggung jawab mengelola negara itu. Jadi sekecil apapun kesalahannya, sampai misalnya menteri bisa telat datang, bisa harus mundur, misalnya begitu ya, itu hal yang wajar dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, kita ini kan kayaknya mau mengkritik harus santun. Saya berapa kali tuh dapat catatan dari rekan-rekan di beberapa grup WhatsApp yang bilang misalnya, Rocky Gerung itu selalu kalau ngomong katanya gitu, Bang Rocky ya, ini kritiknya selalu pedas, tidak santun. Saya bilang, jadi kritik harus santun ya? Saya suka bertanya dengan polos saja. Iya. Oh, harus santun. Oke, jadi kita memang berbeda gitu. Karena dan yang saya khawatirkan kalau di kalangan WhatsApp grup seperti itu, ya wajar ya, karena kita memang masih banyak pendidikan politik, pendidikan demokratis, cara berpikir kritis.
Tapi kalau pemerintah yang juga cepat merah kupingnya kalau dikritik, nah itu yang saya kira mulai menandakan suatu pemerintahan yang sebenarnya dia tahu dia banyak salah gitu ya. Jadi makanya begitu ada pemicu sedikit kritik, dia akan buru-buru bungkam sebelum dia menjadi sesuatu gelombang yang lebih besar. Justru kalau dia lebih responsif begitu ada kritik kecil-kecil maupun besar pun, dia akan tidak tanggapi dengan narasi-narasi seperti itu. Mana yang murni, mana yang tidak murni. Seakan-akan orang-orang yang tidak memberikan kritik konstruktif, kan istilahnya begitu ya. Kalau memberi kritik yang konstruktif dong, katanya gitu. Kalau tidak konstruktif, berarti Anda hanya tidak murni. Gitu. Nah, ini menurut saya cara yang sangat buruk dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, dan kita tidak melakukan edukasi publik sama-sama bahwa nggak apa-apa kritik, nggak harus solutif, nggak harus santun, sepanjang juga tidak menyerang begitu ya, seperti kata Bung Taufik tadi. Kita nggak menyerang kok, nggak mengumpulkan senjata, nggak latihan-latihan. Kita berbicara, mengkritik, tidak perlu harus dengan catatan kaki dan lain sebagainya. Itu tidak perlu gitu. Jadi saya balik ke soal murni tidak murni tadi, saya kira kita kembalikan saja ke soal tidak ada yang murni dan tidak murni dalam mengkritik pemerintahan. Karena pemerintahan itu memang harus siap menghadapi kritik dan selalu akan dikritik, dan itu biasa-biasa saja dalam demokrasi. Tidak perlulah orang-orang yang mengkritik di label tidak murni, di doxing misalnya ya, karena saya juga agak geram begitu ya, karena yang digunakan sekarang bukan cuma ancaman hukum, tapi cara-cara itu tadi, doxing, menekan lewat rektor, pesan-pesan ojol, dan lain sebagainya, yang juga cukup efektif, dan pemerintah bisa bilang, oh itu bukan kami kok, nggak tahu tuh siapa. Tapi ini kan cara yang sebenarnya tidak demokratis, sebenarnya kaki tangan pemerintah kalau saya boleh katakan begitu, karena jelas yang melakukan, salah satu yang melakukan doxing itu kita tahu ya seorang pendukung pemerintah yang luar biasa dan sudah menjadi komisaris misalnya gitu ya. Nah ini cara-cara yang jauh sekali dari kebebasan berpendapat dan bahaya buat demokrasi kita ke depannya. Saya juga setuju dengan Bu Fitri bahwa kritik bukan ancaman, bahwa urusan sopan santun itu bukan hal yang esensial. Saya kira namanya kritik itu selalu positif, tidak akan pernah dia bersifat negatif. Maka kritik itu akan berbeda sekali dengan penghinaan, dengan macam-macam hasutan dan sebagainya. Jadi esensinya itu yang membedakan, bukan modusnya. Kalau modus, saya juga bukan orang yang terlalu suka dengan istilah sopan santun, karena bagi saya sopan atau tidak itu debatable, sangat fleksibel, dan itu konsep yang longgar sekali. Tetapi esensi dari apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan, itu tidak akan bersifat longgar, dia selalu bersifat tetap. Kenapa? Karena yang namanya ketika kita bicara soal kebaikan menurut hukum, itu bersifat mengikat dia. Ada ukurannya jelas. Ketika kita bicara soal kepentingan umum, juga ukurannya jelas di sana. Konstitusi ukuran, dan persepsi publik juga itu ukuran. Nah, sekarang apakah itu disampaikan secara santun atau tidak, itu tidak relevan. Tetapi apakah yang disampaikan itu esensinya untuk kebaikan atau tidak, itu yang membedakan satu kritik dengan yang bukan kritik, atau dengan seorang yang mengajukan kritik dengan orang yang mengajukan penghinaan. Maka misalnya dalam banyak cara ya oposisi menyampaikan sebagian, ada yang esensinya bisa diterima, tetapi sebagian juga esensinya sebetulnya adalah sebuah hasutan politik atau sebuah upaya untuk menghina, ya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kritik. Dan saya tidak pernah mempersoalkan cara kita mengajukan kritik, ya. Saya juga punya cara tersendiri di dalam mengajukan kritik di masa lalu maupun hari ini. Begitu juga Pak Rocky punya caranya yang unik. Tetapi yang harus kita jujur adalah soal esensi dari kritik kita. Apakah benar kita mau memperbaiki atau memberi masukan kepada satu pemerintahan atau kepada satu lingkungan kekuasaan? Atau kita sedang membawa misi untuk menghancurkan hasil demokrasi ini. Nah, ini kan yang kemudian pertanyaan retorik yang hanya bisa kita jawab sendiri, tidak akan pernah bisa itu terbuka, ya. Sekali lagi, kritik itu bukan soal caranya, tetapi soal esensi. Nah, di dalam esensi itulah terkandung semua muatan moral, kesadaran moral. Apakah benar kita mau mengajukan kritik ini untuk kebaikan bersama, untuk yang namanya res publica itu, atau kita mengajukan kritik ini untuk membuat
jalan tol untuk calon tertentu di 2024, atau kita membawa misi partai tertentu supaya ada revitalisasi rejim politik masa lalu misalnya. Ini semua kan kemudian spekulasi yang muncul. Tetapi yang jelas di antara rumitnya lingkungan politik ini ya, saya selalu dari dulu mengatakan ada satu kelompok yang perlu juga kita waspadi bersama, yaitu mereka yang memang tidak pernah berdamai dengan demokrasi. Dan mereka yang selalu menganggap bahwa seluruh isu di dunia ini yang paling penting hanyalah isu agama. Bahwa semua persoalan harus diukur dari dimensi kitab suci. Maka ketika orang bicara soal ruang publik, kita bicara dengan satu referensi tunggal, yaitu kitab suci. Nah, logika macam ini yang tentu saya tidak akan kongruen dengan demokrasi sebagai model politik yang di mana referensi utama itu bukan lagi agama, tetapi kepentingan umum yang tertuang di dalam konstitusi. Saya kira di sinilah sebetulnya wilayah yang tidak akan pernah terang benderang juga, karena siapapun yang bermain di wilayah ini semua akan lari lagi berlindung di balik jubah demokrasi. Maka demokrasi kemudian menjadi Trojan horse, yang menjadi kuda Troya. Demokrasi dipakai sebagai tameng, demokrasi dipakai sebagai pelindung untuk terus melakukan provokasi yang justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Maka coba kita perhatikan misalnya kebangkitan populisme sayap kanan di Timur Tengah ya, terutama setelah Arab Spring itu 2010 di Tunisia. Itu kan kemudian Mesir yang duluan sadar bahwa ini ternyata gelombang demokratisasi yang kelihatannya ini adalah the wave of democratization yang ada di Timur Tengah, tapi sebetulnya adalah sebuah gerakan baru yang dibangun oleh kaum populis sayap kanan yang ingin, kaum Wahabi dan segala macam, yang ingin membangun sebuah model politik yang non-demokratis, suatu model politik berdasarkan agama. Dan ketiga itu akhirnya antisipasi muncul dan sukses. Mesir tidak mengalami seperti yang negara lain lah, tidak terlalu rumit, tidak terlalu kacau seperti di tempat lain di Timur Tengah. Nah, artinya ini situasi kita sebetulnya. Kalau saja kritik mengkritik wilayah kita ini, diskusi kita ini adalah wilayah yang netral secara politik atau wilayah pertarungan gagasan murni, kita bicara soal perdebatan ilmiah atau kita bicara soal perang strategi, saya kira tidak ada masalah sama sekali. Siapapun di sini tidak punya potensi menjadi masalah. Tetapi ketika kita masuk ke ruang yang politik, ruang publik ini yang kemudian penuh dengan wilayah abu-abu ini, di sana besar potensi orang terpapar dengan beragam macam kepentingan itu. Dan negara tentu saja tidak bisa dia juga bersikap abu-abu, dia harus mengambil sikap hitam putih, mengambil tindakan atau tidak sama sekali. Maka penegakan hukum itu tidak akan pernah bisa kita paksakan untuk dia menjadi relatif. Dia harus bersifat mutlak, ya atau tidak, bertindak atau tidak bertindak. Jadi jangan juga kita terus menyalahkan negara ketika ada penangkapan terhadap mereka yang menyebarkan hoax, mereka yang melakukan agitasi, propaganda di ruang publik, yang melakukan penghinaan, lalu kemudian atas dasar hak asasi manusia, kita mengecam itu, sementara kita tidak pernah jujur melihat bahwa mereka yang diproses secara hukum itu juga memang orang yang menimbulkan kekacauan di ruang publik. Nah, di sini saya kira butuh kebesaran jiwa sih untuk bisa melihat. Tergantung sudut pandang, perspektif kita melihat kasus per kasus. Ya. Tapi saya setuju juga bahwa negara tidak bisa menjadi negara leviathan, karena kita ada di alam demokrasi. Ini sudah abad 21. Saya setuju bahwa tangan besi itu sudah ditanggalkan. Yang besi itu adalah sifat dari konstitusi, bukan sifat akhirat dari kekuasaan. Ya, tetapi sekali lagi, itu mengandaikan semua orang, seluruh komponen masyarakat juga berlaku jujur terhadap ruang publik, jujur juga terhadap diri sendiri. Apakah kita ini betul mau memperjuangkan satu kebaikan bersama, atau kita sedang bersandiwara untuk mempermainkan demokrasi untuk tujuan yang sebetulnya tidak demokratis? Di sinilah kenapa misalnya ada tokoh agama yang terus melakukan ceramah-ceramah mengatakan bahwa karantina itu bertentangan dengan agama, bahwa rezim ini sudah anti agama dan seterusnya. Ya, saat yang sama umatnya sendiri banyak yang mati karena virus, banyak yang terpapar. Lah, bagaimana secara moral ini bisa kita terima? Apakah tindakan provokasi macam ini bisa dibenarkan? Mana yang lebih baik? Mencegah terjadinya penularan yang meluas atau terus melakukan propaganda yang tidak perlu macam itu? Nah, di sini saya kira moral dasar juga semua orang akan merasakan bahwa itu tidak fair.
Kita harus lebih kedepankan keselamatan semua orang ketimbang preferensi politik pribadi kita atau kelompok. Saya kira itu sih sebenarnya.